بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana di pagi hari ini Allah Tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan dengan taufiknya, dengan izinnya, duduk bermajlis di tempat ini dalam rangka untuk menambah keilmuan kita tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan semoga Allah Tabaraka wa ta'ala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, menyelamatkan kita dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada, dengan kita senantiasa menimba ilmu agama Allah dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita sebagai seorang insan muslim tentu sudah sangat meyakini dan mengetahui bahwasanya Allah Tabaraka wa ta'ala menciptakan kita di muka bumi ini untuk beribadah kepadanya, bukan untuk yang lainnya. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Satu tugas yang mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tugas beribadah kepada Allah, menghamba, mengabdi kepada Allah dengan sepenuh yang kita miliki. Untuk tujuan yang mulia ini Allah Tabaraka wa ta'ala mengutus para rasulnya, menerangkan kepada umat manusia bagaimana cara mereka beribadah kepada Allah yang benar. Allah juga menurunkan kitab-kitab sucinya yang di dalamnya menjelaskan berbagai macam bimbingan-bimbingan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam dalam beribadah kepadanya. Allah Tabaraka wa ta'ala menjadikan umat manusia, ada yang kafir, ada yang muslim, dengan ibadah ini. Ada yang bahagia, ada yang sengsara dengan ibadah ini.
Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan tulus ikhlas sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW, maka dia muslim, mukmin, mendapatkan kebahagiaan insyaallah di dunia dan dia yaumul qiyamah nanti. Namun barang siapa yang ingkar kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengkufuri Allah tabaraka wa taala, maka dia kafir. Dia sengsara pada agamanya, sengsara pada hakikat kehidupannya, dan pasti sengsara di yaumul qiyamah nanti. Juga Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan al-jannah wan nar, surga dan neraka di yaumul qiyamah nanti. Dua tempat yang disiapkan Allah di yaumul qiyamah, tidak mungkin ada yang ketiga. Juga terkait dengan ibadah ini, ahlul ibadah dijadikan dengan surga. Orang-orang yang tidak mau beribadah diancam dengan neraka. Itu semuanya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kembalinya kepada perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terpenting bagi kita sekarang ini bukanlah semata-mata mengetahui tugas kita beribadah kepada Allah, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik dan benar, mengamalkan ibadah dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW. Dan yang lebih penting lagi daripada itu, tidak semata-mata beribadah kepada Allah, tetapi yang lebih penting daripada itu ialah istiqamah di atas ibadah kepada Allah, istiqamah di atas iman kepada Allah, istiqamah di atas amal saleh yang kita kerjakan. Sebab kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, beribadah kepada Allah tidak cuma sehari atau sepekan atau sebulan atau setahun, tapi kewajiban ibadah kepada seumur hidup sampai kita meninggal dunia nanti. Maka tentunya di sini yang dibutuhkan, yang lebih dipentingkan di samping semangat ibadah kepada Allah ialah keistiqomahan. Istiqamah di atas ibadah tadi, istiqamah di atas iman tadi, istiqamah di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Apalagi Rasulullah SAW memberitakan dan memutuskan innamal a'malu bil khawatim, yang namanya amalan tergantung khatimahnya, tergantung akhirannya. Kalau dia akhirannya di atas kebaikan, mendapatkan husnul khatimah, bahagia dia. Tapi kalau sebaliknya yang dia dapatkan adalah perkara kejelekan, maka su'ul khatimah, sengsara dia. Di antara upaya untuk mendapatkan yang namanya husnul khatimah ialah keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala menerangkan dalam Al-Qur'an keutamaan orang-orang yang istiqamah di atas agama, istiqamah di atas iman, istiqamah di atas sunnah wal ibadah. Allah menjelaskan dalam Al-Quran di Fussilat ayat yang ke-32 dan setelahnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabb kami adalah Allah, Rabbku adalah Allah, menyatakan iman dia kepada Allah. Allah meneruskan, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas iman tadi. Tidak semata-mata menyatakan Rabbunallah, tidak semata-mata mengatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
Tidak semata-mata mengatakan aku beriman kepada Allah, aku ingin ibadah kepada Allah. Ada lanjutannya, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas iman tadi. Allah menerangkan fadilahnya, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat akan turun kepada mereka sambil menyatakan alla takhafu wa la tahzanu, kamu jangan khawatir, jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembira dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Kapan malaikat turun memberikan kabar gembira kepada orang yang istiqamah pada agamanya? Mayoritas ahli tafsir menyatakan itu terjadi ketika seorang hamba mengalami sakratul maut. Di akhir hayatnya, detik-detik akhir kehidupannya, tidak ada lagi kemanfaatan harta, tidak ada lagi kemanfaatan keluarga dan anak. Apapun yang kita miliki tidak bisa memberikan kemanfaatan kepada kita. Yang kita butuhkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang menyelamatkan kita ialah sebab istiqamah kita di atas agama Allah Tabaraka wa ta'ala. Orang yang istiqamah pada agamanya, turun para malaikat ketika itu, ketika sang sakratul maut, memberikan keteguhan kepada kita, menyatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut. Yakni kata para ulama, jangan takut akan masa depan kamu, di depan kamu adalah surga. Wala tahzanu, jangan bersedih hati, jangan kamu sedih terkait dengan anak kamu, istri kamu, harta kamu yang kamu tinggalkan. Allah yang akan mengatur semua itu. Sebelum dia mati sudah dikasih kabar gembira, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Hendaklah kamu bergembira dengan surga yang dijanjikan kepada kamu. Belum mati dikasih tahu surga tempat kamu. Maknanya kata para ulama, orang-orang yang istiqamah semasa hidupnya di atas iman, di atas ibadah, di atas sunnah Rasulullah SAW akan mendapatkan husnul khatimah. Mendapatkan husnul khatimah, dan sudah mendapatkan kabar gembira dengan surga sebelum nyawanya dicabut, sebelum menghembuskan nafas yang terakhir. Tahu tempatnya di surga tempatnya. Ini pendapat mayoritas ulama kita ahli tafsir. Sebagian mereka mengatakan para malaikat turun kepada kita yang istiqamah itu bukan ketika sakratul maut, tapi semasa hidup kita. Semasa hidup kita. Kapan itu? Mereka menjelaskan turun kepada orang-orang istiqamah ketika mereka menghadapi suasana yang menakutkan, kondisi yang mencekam, fitnah yang dahsyat, kondisi umat yang semakin rusak, yang semakin bejat. Dalam kondisi yang semacam itu, ketika orang banyak menyimpang dari agamanya, dia dikasih keteguhan iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasih bimbingan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat semua pihak banyak menyimpang, dia kokoh di atas sunnah. Kokoh di atas sunnah. Ini penafsiran yang kedua. Dengan tafsir yang kedua ini, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, orang-orang yang menyatakan dirinya iman kepada Allah, beribadah kepada Allah, berupaya mengamalkan sunnah Rasulnya SAW, istiqamah di atasnya, ini orang yang dijamin akan senantiasa mendapatkan taufik, hidayah dari Allah, tidak akan menyimpang sampai dia mati. Jaminan keteguhan iman, tidak akan menyimpang sampai dia mati. Dan ketika sakratul maut, dijamin dengan husnul khatimah. Di yaumul qiyamah nanti sudah disiapkan tempatnya surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fadilah istiqamah. Tidak mudah untuk mendapatkannya, kaum muslimin rahimahumullah. Terlalu besar keutamaan istiqamah itu. Sangat besar fadilah istiqamah itu. Itu dikarenakan kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah untuk mendapatkan keistiqomahan di atas sunnah Rasul, di atas ibadah kepada Allah, di atas iman kepada Allah,
Tidak semudah membalik telapak tangan. Tahu-tahu istiqomah, saya istiqomah. Apalagi yang merasa namanya istiqomah. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tidak semudah kita beribadah, sholat, begitu saja. Tidak semudah datang ke tempat taklim, begitu saja. Tidak semudah yang kita bayangkan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kenapa kita menyatakan istiqomah itu tidak mudah? Istiqomah itu sangat berat, terutama di zaman kita sekarang ini. Itu dikarenakan beberapa sebab. Sebab yang pertama ialah dikarenakan kita sekarang ini kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah berada di suatu masa, di suatu zaman yang sudah jauh dari masa kenabian, sudah jauh dari masa hidupnya Rasulullah SAW. Kita hidup di sebuah masa yang dikenal dengan fasaduz zaman, rusaknya zaman dengan berbagai macam kekufuran, kesyirikan, penyimpangan, bid'ah, kemaksiatan, dosa, kemungkaran, syahwat, syubhat di mana-mana. Kita hidup di sebuah kondisi zaman yang penuh dengan kerusakan. Zaman itu semakin jauh dari masa kenabian, maka kebaikannya semakin sedikit, kejelekannya semakin banyak. Zaman itu semakin dekat dengan masa Nabi kita Muhammad SAW, semakin banyak kebaikannya, semakin sedikit kejelekannya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Zubair bin Adi rahimahullah, dia berkata, Ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhu fashakawna ilaihi ma yulquna min al-Hajjaj. Kata Zubair bin Adi, kami pernah mendatangi sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, lalu kami keluhkan, kami adukan kepada beliau apa yang dirasakan oleh kaum muslimin dari perlakuan Al-Hajjaj. Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, salah seorang penguasa yang sadis, yang kejam, yang zalim pada masa itu. Seorang pembunuh berdarah dingin, penguasa yang sangat mudah menumpahkan darah rakyatnya, sangat dikenal kekejamannya. Mereka mengeluhkan kepada sahabat Anas bin Malik terkait dengan kezaliman Al-Hajjaj. Maka beliau menyatakan, isbiru, sabarlah kalian. Fa innahu la yati zamanun illa walladhi ba'dahu syarran minhu hatta talqaw rabbakum. Sabar kalian, sebab tidaklah datang suatu masa melainkan zaman yang setelahnya lebih jelek dari yang sebelumnya, hingga kalian berjumpa dengan Rabb kalian, hingga kamu mati nanti. Sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam, demikian aku dengarkan kalimat-kalimat tadi sebagai sabda Nabi kalian alaihi salatu wassalam. Sahabat Anas bin Malik mengutip sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, isbiru, sabarlah kalian wahai kaum muslimin, wahai umatku. Tidak datang suatu zaman, suatu masa melainkan yang setelahnya itu lebih jelek lagi, lebih parah lagi. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sabda Rasul ini disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda pada masa banyak sahabat masih hidup. Masih ada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, salah seorang pembantu Rasulullah SAW,
Masih ada ketika itu sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dan sejumlah sahabat yang lain. Artinya masih dekat dengan masa kenabian, masih di zaman akhir-akhir masa sahabat, sudah merasakan bagaimana kondisi zaman yang rusak, penguasa yang kejam, penguasa yang sadis, penuh dengan penyimpangan, penuh dengan kerusakan pada masa itu. Lalu bagaimana kiranya kaum muslimin rahimakumullah di zaman kita sekarang ini? Kita sekarang di tahun 1433 Hijriah, 1400 sekian tahun yang lalu sudah. Jarak antara kita dan masa sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Apa yang dapat kita bayangkan kaum muslimin rahimakumullah? Pada masa itu saja sudah banyak kerusakan, apalagi zaman sekarang ini. Itu yang kita lihat secara langsung dengan mata kita, dengan telinga kita. Kondisi real umat ini terlalu banyak penyimpangan-penyimpangan yang ada, syirik di mana-mana, pengagung-pengagung kuburan di mana-mana, kekufuran di mana-mana, pemahaman-pemahaman kufur. Beliau fitnah orang dengan dahsyatnya seperti derasnya air hujan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Usamah ibnu Zaid radhiyallahu taala anhu, beliau memberitakan asyrafan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala uqumin min aqamil Madinah. Suatu kali Rasulullah SAW pernah naik di atas benteng-benteng batu dari benteng-benteng batu yang ada di wilayah kota Madinah. Beliau berkata ketika itu, perhatikan baik-baik, yang bersabda adalah Rasul SAW di masa beliau masih hidup di hadapan para sahabatnya. Rasul mengatakan ketika itu, hal tarawna ma ara? Wahai para sahabatku, apakah kalian melihat apa yang sekarang saya saksikan, yang saya lihat? Dia mengatakan, inni la ara mawaqi'al fitani khilala buyutikum kamawaqi'il qatri. Sungguh aku sekarang menyaksikan turunnya fitnah di sela-sela rumah-rumah kalian seperti turunnya air hujan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan turunnya fitnah pada umat ini seperti turunnya air hujan. Ya, bisa kita bayangkan kaum muslimin rahimakumullah, ketika hujan deras tidak ada tempat melainkan akan basah dengan air hujan, kecuali yang ada atapnya, ada tempat teduhnya. Maka itu pun mungkin kemasukan air ketika hujan yang sangat deras menimbulkan air banjir. Di zaman siapa ini? Kok diem aja? Dengarkan taklimnya atau dengarkan suara setannya tadi? Itu di antara susahnya istiqomah. Di zaman siapa ini? Di zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau masih hidup. Beliau menyampaikannya di hadapan para sahabat ketika itu, sudah menyaksikan fitnah yang sangat dahsyat di sela-sela rumah mereka seperti turunnya air hujan. Lalu bagaimana kiranya di zaman kita sekarang ini? Maka tentunya kaum muslimin rahimakumullah, fitnah itu sangat dahsyat, lebih dahsyat daripada yang sebelumnya. Fitnah kufur, fitnah syirik, fitnah bid'ah, fitnah penyimpangan, fitnah maksiat, fitnah dosa, syahwat, fitnah harta, fitnah wanita, fitnah tahta, semua punya fitnah. Itu sudah turun dengan sedemikian dahsyatnya di zaman kita sekarang. Kondisi yang betul-betul sangat mengerikan kaum muslimin rahimakumullah.
Dan banyak korban. Sudah banyak korban. Dan diberitakan langsung oleh Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, badiru bil a'mali fitana kaqita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rasul mengatakan, bergegaslah kalian beramal saleh, bersegeralah kalian beribadah kepada Allah sebelum datang suatu fitnah, sebelum datang fitnah yang sangat banyak seperti serpihan-serpihan malam yang gelap. Beliau mengatakan, pagi hari orang itu mukmin, sorenya sudah kafir. Atau sorenya mukmin, paginya sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dikarenakan dia menjual agamanya dengan sedikit perkara dunia. Itu Rasul yang memberitakan banyak korban. Bukan semata-mata mempertahankan ibadah ini, bukan semata-mata mempertahankan prinsip di atas sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam, terselamatkan dari berbagai macam bid'ah dan penyimpangan, tapi perjuangan untuk menyelamatkan keislaman dari bahaya laten kekufuran dan kemurtadan. Rasul di sini tidak memberitakan paginya orang termasuk ahlu sunnah, di atas sunnah, sorenya termasuk ahlu bid'ah, atau sorenya termasuk ahlu sunnah, paginya termasuk ahlu bid'ah. Itu masih muslimin. Beliau mengatakan paginya mukmin, sorenya kafir. Sorenya mukmin, paginya kafir, alias murtad dari agama. Menunjukkan kondisi yang lebih mengerikan lagi. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan itu semuanya kondisi nyata, kondisi real, kondisi nyata, kondisi real. Barakallahu fikum. Dalam banyak riwayat Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada kita berbagai macam bentuk-bentuk fitnah yang akan menimpa umat ini, yang bisa kita saksikan langsung dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antara fitnah yang menimpa umat ini adalah fitnatul mal, fitnah harta. Disebutkan dalam Sunan Tirmidzi dari sahabat yang mulia Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-mal." Sesungguhnya tiap-tiap umat ada fitnahnya, dan fitnah yang menimpa umatku adalah fitnah harta. Fitnah harta. Harta menjadi fitnah, harta menjadi musuh, harta menjadi sebab yang menyimpangkan seseorang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara kondisi yang menunjukkan harta membuat fitnah adalah ketika seseorang itu memiliki ambisi untuk mendapatkan dunia, ambisi untuk mendapatkan harta, melupakan ibadah kepada Allah. Terjadi persaingan yang sangat ketat yang tidak sehat dalam mendapatkannya, berlomba-lomba, berbangga-bangga karenanya. Dan itu merupakan perkara yang sangat merusak agama. Dalam riwayat yang lain datang dari sejumlah sahabat, disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dan juga dalam Sunan Tirmidzi dan juga yang lainnya, Rasul alaihi salatu wasallam menggambarkan betapa mengerikannya fitnah harta dan tahta ini. Beliau menggambarkan nadhibani jai'ani ursila fi ghanamin laisa laha ra'iyah bi afsada laha min hirsil mar'i 'ala al-mali wasyarafi li dinih.
Rasul mengatakan tidaklah ada 2 ekor serigala lapar yang dilepaskan di sekawanan domba tanpa penggembala. Itu lebih merusak dibandingkan ambisi seseorang mendapatkan harta dan tahta yang merusakkan agamanya. Dalam riwayat ini kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Rasul menggambarkan ambisi seseorang untuk mendapatkan harta dan tahta itu sangat-sangat merusak agama dia. Bisa menghancurkan prinsipnya, menghancurkan akidahnya, menghancurkan ibadahnya, lebih merusak dibandingkan dengan 2 ekor serigala lapar yang dikirim, dilepaskan di tengah-tengah domba-domba tanpa penggembala. Kita bisa menggambarkan betapa mengerikannya suatu kondisi ketika ada sekawanan domba yang lagi gemuk-gemuk itu, tanpa ada penggembala, ada 2 ekor serigala dilepaskan kepada mereka dalam keadaan lapar. Akan dicabik-cabik, akan dirobek-robek, akan dibinasakan yang namanya domba tadi oleh 2 serigala lapar tersebut. Ambisi orang mendapatkan harta dan tahta lebih merusak, lebih menghancurkan agama seseorang dibandingkan dengan serigala tadi. Serigala ambisi dunia harta, serigala ambisi tahta, merusakkan agama. Fitnah ini sangat banyak terjadi pada umat Islam. Terlalu banyak mereka yang mengorbankan prinsipnya hanya dalam rangka untuk mendapatkan yang namanya harta dan juga tahta. Fitnah yang lain yang juga disampaikan Rasul alaihi salatu wassalam bakal menimpa umat ini, yang menambah kondisi semakin mencekam, semakin mengkhawatirkan, yaitu fitnatun nisa, fitnahnya kaum wanita. Disebutkan dalam sebuah hadis, dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Usama ibnu Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Aku tidak meninggalkan sepeninggalku nanti sebuah fitnah yang lebih membahayakan kaum pria melebihi fitnahnya kaum wanita. Fitnah yang sangat dahsyat. Korbannya bukan semata-mata perempuan tadi. Kalau perempuan tadi sudah jadi alat fitnah, korbannya adalah kaum pria. Sekuat apapun iman seseorang pria, ketika digoda dengan yang namanya wanita, tak berdaya. Ya Pak, ya Pak. Itu Pak ya? Itu Bang ya? Ya, tidak usah nutup-nutupi kenyataan taruh itu. Iya, memang demikian keadaannya. Namanya kaum pria punya kecondongan pada kaum wanita. Fitnah kaum wanita di zaman sekarang ini luar biasa dahsyat. Wanita sekarang sudah dijadikan sebagai alat untuk semua hal. Alat untuk menyimpangkan akidah orang, alat untuk membuat orang lain kufur, alat untuk menyebarkan kemaksiatan dan perkara dosa, bahkan alat untuk mempromosikan barang dagangan sekali. Di mana-mana perempuan. Dalam kamar mandi ada perempuan. Gitu Pak ya? Sabunnya gambar perempuan, samponya gambar perempuan, penyakit, semuanya gambar perempuan. Nauzubillah min dzalik. Dan semuanya mengumbar aurat, mengumbar syahwat, sesuatu yang itu merupakan watak dasar seorang insan pria mencintai yang namanya hal-hal demikian. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, kata Allah. Dihiasi pada umat manusia ini kecintaan kepada syahwat. Minan nisa,
dari kalangan kaum wanita. Di mana-mana perempuan yang membuat fitnah para kaum pria, semakin membuat kita susah untuk istiqomah. Ditambah lagi kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, fitnah lagi yang juga digambarkan oleh Rasulullah SAW, fitnatul ikhtilaf wal iftiraq. Fitnah perpecahan yang terjadi di tubuh kaum muslimin sendiri. Bukan perpecahan dalam artian perbedaan pemahaman, perbedaan masalah hukum-hukum fikih, tapi lebih daripada itu perpecahan dalam perkara prinsip. Banyak dan munculnya sekte-sekte yang sesat, kelompok-kelompok yang menyimpang, yang menyesatkan kaum muslimin dari jalan yang lurus. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abu Dawud wa Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arba, Rasulullah SAW menyatakan, wa taftariqu ummati ala 73 firqatan, dan umatku ini nanti akan terpecah menjadi 73 sekte, kulluha finnar, semua di neraka tempatnya, illa wahidah, kecuali satu. Yang disebutkan dalam riwayat yang lain dengan tambahan lafaz yang dihasankan oleh sebagian ulama, satu pihak yang selamat tadi adalah ma ana alaihil yauma wa ashabi, sesuatu yang sesuai dengan bimbinganku pada hari ini dan bimbingan para sahabatku, yang sesuai dengan sunnahnya Rasul dan pemahaman para sahabat, itu yang selamat. Yang lainnya dinyatakan sesat, yang lainnya dinyatakan finnar, dalam neraka tempatnya. Ini juga semakin membuat seorang insan beriman kepada Allah semakin susah istiqomah di atas sunnah. Jangankan istiqomah di atas sunnah, untuk mengetahui sunnah saja setengah mati. Susah membedakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang ta'ah, mana yang maksiyah, mana yang benar, mana yang tidak. Dikarenakan semuanya mengaku sebagai kaum muslimin, karena sebagian mengaku sebagai orang-orang yang di atas sunnah. Terus bermunculan dari masa ke masa. Sekte pertama yang muncul sebagai pembenaran beritanya Rasul SAW terjadi di akhir masa sahabat. Sekte tertua dan sekarang ini masih eksis. Yang pertama yang keluar ialah sekte Khawarij yang muncul pada akhir-akhir kekhilafan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda, yang menghendaki reformasi negara, yang menuduh khalifah KKN nepotisme ketika itu, sampai pada ujungnya mereka memberontak penguasa, membunuh khalifah yang mulia, sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda. Khawarij, sekte yang pada masa itu sudah mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan para penguasa dan khalifah, mengkafirkan umat Islam, menghalalkan darah kaum muslimin, memberontak penguasa. Itu sekte pertama yang muncul ketika itu dan masih eksis sampai sekarang. Disusul lagi dengan yang namanya Syiah Rafidah, pengikutnya Abdullah bin Saba al-Yahudi. Dikatakan al-Yahudi, dikatakan dia dulu adalah seorang Yahudi yang dari Yaman, kemudian pura-pura masuk Islam dalam rangka untuk menghancurkan Islam dari dalam, masuk ke wilayah Hijaz, Makkah dan Madinah, terutama kota Madinah, untuk menyusukan pemahaman-pemahaman yang menyimpang pada kaum muslimin. Ketika itu dia punya pemahaman menuhankan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Dibakar mereka oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Sekarang masih eksis. Dan terus bermunculan, muncul lagi yang namanya Qadariyah yang ingkar takdir, muncul lagi yang namanya Jahmiyah yang ingkar asma dan sifatnya Allah, muncul lagi yang namanya kaum Mu'tazilah yang mendewakan akal, kaum rasionalis, muncul lagi yang namanya kaum Asy'ariyah yang berupaya untuk menggabungkan antara
Mu'tazilah dan Sunnah. Muncul lagi berbagai macam kelompok-kelompok yang lainnya. Ada Kullabiyah, ada Maturidiyah, ada Murji'ah, ada yang lainnya itu. Masing-masing membawa pemahaman yang sesat, pemahaman yang sangat mengerikan di tengah-tengah kaum muslimin. Kaum muslimin rahimahumullah, kalau seandainya mereka pada masa itu menyatakan kami adalah ahli bid'ah yang sesat, jangan diikuti, selesai urusan, muslimin tidak akan bingung. Tapi kenyataannya pada masa itu mereka semuanya berbaju Islam. Semuanya mengatakan kami adalah kaum muslimin. Kami mengucapkan 2 kalimat syahadatain. Kami bukan orang kafir. Tidak mau dikatakan sesat. Sehingga muslimin yang ada ketika itu kelimpungan dan bingung. Ketika disebutkan bimbingan Islam, Islam yang mana? Warnanya sudah banyak. Islam Khawarij, Islam Syiah, Islam Murji'ah, Islam Jahmiyah, Islam Mu'tazilah, Islam Qadariyah. Islam yang mana? Saya bayangkan kaum muslimin rahimahumullah betapa susahnya orang istiqomah di atas sunnah Rasul ketika itu. Di tengah-tengah sekte-sekte yang sangat banyak yang semuanya menyampaikan dan mendakwahkan penyimpangan-penyimpangan berpikir, penyimpangan-penyimpangan beragama. Sangat mengerikan, banyak korban ketika itu. Bukan semata-mata orang awam korbannya, bahkan sampai tingkat kaum intelektual, tokoh-tokoh masyarakat jadi korban. Dan terus bermunculan sampai sekarang ini. Berbagai macam pemahaman dan sekte muncul. Kalau dulu mereka mengaku sebagai kaum muslimin, sekarang ini lebih hebat lagi. Mereka mengaku sebagai orang-orang yang di atas sunnah Rasulullah SAW. Semua mengatakan sebagai ahlus sunnati wal jamaah. Lebih bingung lagi ketika dikatakan kembali kepada sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya semuanya matu-matu begini, sunnahnya Rasul begitu. Tapi sunnah Rasul yang warna apa? Yang warna apa? Warnanya macam-macam. Walaupun sekte-sekte zaman sekarang ini kaum muslimin rahimakumullah ya modifikasi dari sekte yang lama, mengadopsi pemahaman-pemahaman yang dahulu kala, yang punya pemahaman takfir, yang mengkafirkan penguasa muslimin semacam jamaatul jihad dan semisalnya, ya sama kayak Khawarij zaman dahulu kala. Pemahaman Syiah di zaman sekarang juga digencarkan sedemikian rupa, masih seperti yang dahulu kala, dan semuanya masih kayak yang zaman dahulu kala. Tapi lebih dahsyatnya yang sekarang ini, di zaman sekarang ini kaum muslimin rahimahumullah, mereka semuanya mengaku di atas sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Saya dikatakan, ayo kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Semuanya mengaku sama. Iya, mari kita bersama-sama kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Tapi warnanya apa? Sudah beragam warna. Dan itu nyata. Di zaman sekarang ini pun kita menyaksikan kaum muslimin yang punya semangat untuk mengamalkan sunnahnya Rasul juga kelimpungan, bingung. Ini mau sunnah yang mana? Seorang sunni yang mana? Ragamnya banyak, macamnya banyak. Semuanya mengaku sebagai ahlus sunnah. Ahlus sunnah yang mana? Bingung. Ya Pak, ya Pak. Ngaku Pak? Bingung. Ketika dimunculkan kembali oleh para ulama kita, oleh ahlul haq, oleh ahlul hadith, ciri-ciri yang membedakan antara ahlus sunnah asli dengan ahlus sunnah imitasi, yaitu kembali kepada pemahaman para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in, yang dikenal dengan kembali kepada pemahaman salaf, untuk membedakan dari ahlus sunnah yang imitasi tadi. Quran sama, sunnah sama, warnanya mulai beda. Ahlus sunnah yang asli, yang masih di atas bimbingan Rasul, memahami Al-Quran dan sunnah Rasul dengan pemahaman para sahabat, dengan pemahaman para tabi'in, dengan pemahaman para tabi'in, dengan pemahaman salafnya, salafun salih. Mulai ada kejelasan lagi. Mulai ada kejelasan lagi. Tapi kalau muslimin rahimahullah tidak bertahan lama.
Muncul kembali berbagai macam sekte-sekte yang lain. Tidak semata-mata menyatakan sebagai seorang ahlu sunnah yang mengajak kaum muslimin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi juga mengajak muslimin kembali kepada pemahaman salaful ummah. Sama-sama mengaku mengibarkan bendera dakwah salafiyah, mengibarkan pemahaman salaf, kata mereka. Muncul pemahaman tadi yang sesungguhnya pemahaman yang menyimpang. Barakallahu fikum. Di zaman sekarang ini kaum muslimin rahimakumullah, sekte yang paling berbahaya yang mengatasnamakan pemahaman salaf itu dua, yang sudah di-counter, dijelaskan panjang lebar oleh para ulama bagaimana penyimpangan-penyimpangan mereka. Dua sekte yang saling bertabrakan, sekte Haddadiyah dan yang kedua sekte Suluriyah. Sekte Haddadiyah ini terlalu arogan dalam menghukumi orang. Semua orang yang menyelisihi mereka dikatakan mubtadi'. Semua orang yang tidak sepakat dengan mereka dikatakan hizbi, dikatakan menyimpang dengan tanpa hak. Semuanya bicara, dari mulai tokohnya sampai akar rumputnya, semuanya dengan arogannya, dengan mudah mengeluarkan orang dari sunnahnya Rasul alaihi wasallam. Yang satunya lagi mengayomi ashabul ahwa'i wal bidah, menyanjung-nyanjung tokoh-tokoh bid'ah, menyanjung-nyanjung tokoh-tokoh yang menyebarkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari kalangan Suluriyah. Dan semuanya mengaku kembali kepada Al-Quran, mengaku kembali kepada Sunnah, dan mengajak orang untuk kembali kepada salaf, juga mengibarkan bendera dakwah salafiyah. Akhirnya orang di zaman kita sekarang ini, di zaman kita hidup sekarang ini, kelimpungan lagi, mau kembali kepada sunnah Rasul yang baik, warnanya macam-macam lagi. Yang mana yang dimaksud? Semuanya mengaku kembali kepada Alkitab dan Sunnah, semua juga mengaku kembali kepada pemahaman para sahabat. Yang mana ini? Dikarenakan al-haq cuma satu, kaum muslimin rahimakumullah. Al-haq itu cuma satu, nggak mungkin berpilihan. Yang namanya ahlul haq cuma satu, nggak mungkin banyak. Ini yang membuat kita semakin susah untuk istiqomah. Perasaan kita sudah masya Allah di atas sunnah, sudah mengamalkan sunnah, sudah beribadah kepada Allah, sudah beriman, sudah faham sekte-sekte yang berbahaya tadi, anti khawarij, anti syiah, anti mu'tazilah, anti qadariyah. Dia belum mengerti adanya bahaya laten di tengah-tengah mereka yang lebih samar daripada pemahaman kaum khawarij, lebih samar dari pemahaman kaum syiah. Di tengah-tengah mereka dengan baju yang sama, dengan warna yang sama, mengaku sebagai para pengibar dakwah salafiyah. Bayangin udah mantap, ternyata ketika diruntut secara syariahnya masih menyimpang dalam bimbingan sunnah Rasulullah SAW. Sekedar dipahami kaum muslimin rahimakumullah, seseorang itu dinyatakan sebagai seorang sunni yang betul-betul di atas sunnah Rasul kalau menyempurnakan semua prinsip-prinsip sunnah, tidak boleh menyimpang satu saja daripadanya. Satu saja dia menyimpang dari prinsip sunnah, sudah dikeluarkan dari daerah sunnah, masuk dalam lingkaran penyimpangan. Sehingga jangan dipahami harus menunggu penyimpangannya dahsyat kayak kaum Syiah Rafidhah, dahsyat kayak kaum Khawarij. Penyimpangan-penyimpangan yang satu saja, yang mungkin dikira itu perkara yang benar, ternyata penyimpangan, itu sudah membuat kita tidak lagi istiqomah di atas sunnahnya Rasulullah SAW. Semakin susah. Ditambah lagi kaum muslimin rahimakumullah, kondisi umat Islam sekarang ini lebih banyak yang jahil daripada yang alim. Begitu Pak ya? Lebih banyak yang jahil, yang tidak mengerti agama Allah daripada yang mengerti agama Allah. Yang mengerti agama Allah, yang mengerti tentang sunnah Rasul lebih sedikit daripada yang tidak mengerti sunnah Rasul. Yang mengamalkan sunnah Rasul lebih sedikit lagi daripada yang tidak mengamalkan sunnahnya Rasul.
Dan yang istiqamah di atas sunnah Rasul lebih jarang lagi dibandingkan dengan orang yang tidak istiqamah. Itu proses sampai kepada tingkat yang paling murni. Semata-mata ngerti agama banyak, tapi yang mengerti agama dengan benar sesuai dengan bimbingan sunnah lebih sedikit. Yang sudah mengerti sunnah dan mampu mengamalkannya lebih sedikit lagi. Karena nggak semua orang yang mengerti sunnah mampu mengamalkan. Pengajian bolak-balik, ilmunya sudah sak gudang, tapi mengamalkannya tidak banyak yang mau diamalkan. Yang istiqomah di atas amalannya tadi pun lebih sedikit lagi. Fallahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dalam keadaan masing-masing sekte tadi terus sampai sekarang dengan gencarnya mengkampanyekan pemahaman-pemahaman mereka dengan warna yang berubah-ubah, dengan modifikasi yang luar biasa, dengan slogan-slogan yang menipu, dengan bentuk yang diperbaharui, yang tidak semua orang memahami penyimpangan-penyimpangan. Ini semuanya kaum muslimin rahimakumullah, kita ingin perhatian. Kita kasih gambaran supaya kita itu semakin waspada dan semakin bersemangat untuk mengkaji ilmu agama Allah. Dan tatkala kita mengetahui itu perkara yang hak sesuai dengan sunnah Rasul, harus kita pegangi baik-baik. Istiqomah itu sangat susah. Istiqomah itu sangat berat. Mungkin kita sudah merasa istiqomah, tapi pada kenyataannya jauh dari istiqomah. Karena istiqomah bukan istiqomah di atas satu prinsip, tapi kita diwajibkan istiqomah di atas semua prinsip yang ada. Istiqomah di atas semua perkara-perkara akidah yang ada, perkara ibadah seluruhnya. Tidak boleh menyimpang sedikit pun dari bimbingan al-haq, bimbingan Allah dan juga Rasulnya SAW. Maka jangan heran kaum muslimin rahimahumullah ketika Allah memberikan pahala yang sangat besar, keutamaan yang sangat besar untuk orang yang mampu istiqomah tadi, diselamatkan dari berbagai macam penyimpangan selama hidupnya, dikasih husnul khatimah ketika sedang sakratul maut, turun para malaikat yang meneguhkan hatinya, sudah dikasih kabar gembira surga sebelum menghembuskan nafas yang terakhir. Dan disiapkan surga dari Allah untuk mereka di yaumul qiyamah. Besar pahalanya, dikatakan susah untuk mewujudkan. Susah. Rasul sendiri sudah menggambarkan dalam banyak riwayatnya, seseorang yang mengamalkan sunnah ketika itu, pada masa itu, kalqabidhi 'alal jamr, seperti seorang yang memegang bara api. Bara api ya dipegang, bukan memegang sesuatu yang enak kayak tisu atau kayak kain yang lembut, kan bantal untuk tidur nyaman. Yang dipegang itu bara api yang sangat panas, yang sangat menyakitkan, membutuhkan perjuangan, pengorbanan, kesabaran, ketulusan, kejujuran dalam memegang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Wah, panas. Kira-kira kalau di antara orang di tempat kita sekarang ini disuruh ngetes, sekarang ini Pak ya, disuruh tes, ayo latihan pegang bara api. Berapa orang yang kira-kira sukses bertahan dipegang sampai apinya padam dan dia masih dalam memeganginya? Nah, akhirnya saya pribadi juga gak bakal kuat. Saya pribadi mungkin gak bakal kuat. Saya tuh bayangkan Pak, bagaimana panasnya tangan kita ini. Mungkin dia akan melepuh, mungkin dia akan habis, mungkin dia akan hancur dalam rangka untuk memperjuangkan saya. Kaum muslimin rahimakumullah, saya sampaikan ini bukan dalam rangka untuk menakut-nakuti, tapi dalam rangka untuk waspada. Jangan merasa aman dari penyimpangan, jangan merasa aman dari kesesatan. Setan
tidak pernah tidur. Kita banyak tidur. Setan terus aktif dalam menyimpangkan Bani Adam, sementara kita banyak santai dan berleha-leha. Atba'us syaitan, para pengikut setan dari kalangan musuh-musuh agama dan orang-orang yang menyimpang, terus aktif menyampaikan dakwahnya, menyampaikan pemahamannya, menyampaikan pemikirannya, sementara kita pasif, tidak punya semangat yang kuat untuk mempelajari ilmu agama Allah yang menamai diri kita dan diri kita. Maka kaum muslimin rahimakumullah, yang dinasihatkan pada kesempatan kali ini adalah al-istimraru ala talabil ilmi syar'i. Terus menerus bersemangat dalam menimba ilmu agama Allah, ilmu agama Allah, ilmu yang didasari dengan bimbingan Al-Quran, ayat Al-Quran, didasari dengan hadis-hadisnya Rasul alaihi salatu wasallam yang sahih, kembali kepada pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para imam-imam kita yang terkemuka semacam Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dan para imam-imam yang lain. Dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus belajar. Dikatakan ilmu agama itulah yang insya Allah akan menjaga kita bitaufiqillah wa irdihi dari berbagai macam penyimpangan yang ada. Dengan ilmu ini kita akan tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang kufur, mana yang iman, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang ta'ah, mana yang maksiyah. Akan tahu insya Allah bitaufiqillah dari ilmu agama yang mulia ini. Nasihat yang kedua ialah selektif dalam menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan yang menyeru atas nama agama sangat banyak. Bahkan yang menyeru atas nama sunnah juga sangat banyak. Dan yang menyeru atas nama pemahaman salaf juga sangat banyak. Harus selektif, dikarenakan yang diinginkan bukan semata-mata pengakuan dan slogan, tapi kenyataan dalam praktek dakwah mereka. Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, salah seorang imam tabi'in, menyatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihat dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini. Harus selektif. Sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, dinaka dinak innama huwa lahmuka wa damuk. Khudh 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khudh 'anil ladzina malu. Perhatikan agama kamu, perhatikan agama kamu. Agama kamu itu darah dan daging kamu. Ambil ilmu agama dari orang-orang yang istiqomah di atas sunnah, dan jangan mengambil ilmu agama dari orang-orang yang menyimpang. Harus selektif. Jangan terpukau dengan penampilan zahir. Jangan terpukau dengan gerakan-gerakan yang aktif. Tapi semua harus dinilai dari hakikatnya, kecocokannya, secara kenyataannya dengan Al-Quran, Al-Hadis, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nasihat yang ketiga ialah intiqa'ul ikhwah. Kita harus selektif dalam mencari sahabat karib. Dikarenakan teman kaum muslimin rahimakumullah banyak mempengaruhi. Sahabat karib itu banyak mempengaruhi prinsip, mempengaruhi akidah, mempengaruhi ibadah kita kepada Allah, mempengaruhi akhlak kita pada seluruh manusia. Teman harus dipilih. Rasul mengatakan dalam sabdanya, la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Kamu jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman, dan jangan memakan kamu kecuali orang yang bertakwa kepada Allah, dan jangan memakan makanan kamu kecuali orang yang bertakwa kepada Allah. Lain muamalah, lain persahabatan. Persahabatan adalah orang yang sangat dekat dengan kita, tempat curhat kita, tempat kita majelis dengan dia. Itu harus dipilih-pilih, harus orang yang betul-betul bersih akidahnya, bersih ibadahnya, bagus akhlaknya.
Terkadang muamalah biasa, normal, ketemu dengan orang kita salam, tegur sapa, muamalah yang baik dengan tetangga, dengan orang awam. Tapi terkadang persahabatan karib harus pilih-pilih. Barakallahu. Nasihat yang keempat adalah kathratul du'a wal luju'i ila Allah. Memperbanyak doa dan pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon keselamatan kepada Allah Taala. Karena kemampuan kita pribadi sangat tidak mungkin secara kemampuan kita akan mampu menyelamatkan diri dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada, fitnah-fitnah yang ada. Banyak-banyak doa. Di antara doa yang sering dipanjatkan Rasul alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agama. Jika Rasul SAW bertawud dari fitnah, a'udzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa batan. Aku berlindung kepada Allah dari semua fitnah, dari fitnah yang nampak atau yang tersembunyi. Terus banyak doa kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah, banyak beribadah kepada Allah, pasrahkan semuanya kepada Allah, mohon taufik kepada Allah, mohon hidayah kepada Allah, mohon keselamatan kepada Allah. Jangan merasa aman dari semua penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dan yang terakhir yang kelima ialah ar-ruju' ila ahli ilm. Merujuk dan kembali kepada para ulama, kepada orang-orang yang punya ilmu ketika ada persoalan agama yang menimpa kita, atau persoalan hidup yang menimpa kita. Harus aktif dalam bertanya. Dikarenakan penyimpangan di mana-mana, kerusakan di mana-mana, sehingga banyak yang samar daripada yang jelas. Tatkala ada kesamaran pada diri kita, tanyakan kepada ahlul ilmi, para ulama, orang-orang yang mengerti tentang bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam, orang-orang yang mengajak umat manusia kembali kepada pemahaman yang benar. Minta taujihat mereka, minta nasihat mereka, minta arahan dari mereka, minta bimbingan mereka. InsyaAllah ta'ala dengan upaya-upaya yang kita upayakan tadi, sedahsyat apapun fitnah tadi melanda, sengeri apapun kondisi yang ada, InsyaAllah ta'ala Allah Taala akan senantiasa memberikan taufiknya, hidayahnya kepada kita semuanya, dan terus kita pegang sampai akhir hayat kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Taala senantiasa menganugerahkan taufiknya, hidayahnya kepada kita semua, meneguhkan iman kita, akidah kita, ibadah kita, akhlak kita senantiasa di atas bimbingannya. Dan tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menganugerahkan kepada kita husnul khatimah, menutup yang baik, dan memohon kepada Allah supaya mendapatkan masa depan yang cerah di yaumul qiyamah nanti dengan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian tema yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan dan membuat kita semakin waspada dari bahaya laten penyimpangan-penyimpangan yang ada. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari sesuatu yang saya sampaikan Ustaz